Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Jadi saya sebagai guru pengajar di kelas kalian akan menyampaikan materi tentang cerita pendek. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pelajaran bahasa Indonesia. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu mendata pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Peserta didik menjelaskan unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek. Peserta didik menganalisis cerpen yang telah dibaca dalam menemukan unsur intrinsik. Peserta didik mendiskusikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke, ini untuk pertemuan kita yang pertama. Pendek ini ya tentu berbeda dengan novel dan roman. Di sini ada berdasarkan panjang pendeknya, kemudian berdasarkan tema dan isinya. Cerita pendek adalah cerita yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh. Hanya sampai pada konflik atau hanya sampai pada peristiwa yang luar biasa. Atau juga bisa disebutkan cerita yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh hanya sampai pada masalahnya. Nah, karena disebutkan pada terbatas peristiwa, kemudian terbatas pada konflik, terbatas pada temanya atau masalahnya, maka dia dikatakan sebagai cerita yang paling berkesan. Ya. Kenapa berkesan? Karena tidak dijelaskan akhir pada cerita tersebut. Akhir cerita tersebut pada umumnya dikembalikan kepada pembaca. Nah, berdasarkan panjang pendek dari cerita tersebut, ada yang mengatakan tidak lebih dari 10 halaman. Malah ada yang setengah halaman. Artinya orang baca sekali duduk bisa tuntas. Kemudian, berdasarkan tema dan isinya tentu masalah dalam cerita itu hanya satu, tokohnya juga hanya satu. Isi ceritanya hanya mengantarkan pada konfliknya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini pengelompokannya seperti ini ya. Ada cerita anak, cerita remaja, cerpen keluarga, gitu ya. Jadi tidak lebih dari 10 halaman, 10 sampai 14 halaman itu udah maksimal. Kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri cerita pendek. Panjang, karangan lebih kurang 10 halaman. Nah, ini tadi saya sebutkan ya, tidak lebih dari 10 halaman. Ya bisa dikatakan sekali baca bisa tuntas. Karena dia ada yang setengah halaman. Kemudian hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Nah, kalau ada cerita yang akhir ceritanya mengalami perubahan nasib pelaku, itu namanya novel. Kemudian yang terakhir, perwatakan tokoh dilepiskan secara singkat. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek, di sini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi unsur-unsur pembangun itu maksudnya adalah kalau dia menilai karyanya, itu namanya in. Jadi kalau dari mulai tema atau masalah ya, jadi masalah terbentuk karena ada peristiwa yang tidak diinginkan, muncul sebuah masalah. Atau peristiwa yang luar biasa. Ya nggak biasa, kalau orang kita menceritakan sesuatu yang orang sudah tahu, ya nggak menarik. Gitu. Jadi tentu bercerita yang tidak biasa, ya, orang belum tahu. Kemudian ada latar di sini, tempat, ada latar waktu, latar tempat. Kemudian ada tokoh-tokoh. Nah, tokoh dalam penceritaan ini keberadaannya akan bisa terlihat ketika dihadapkan pada konflik. Karena penokohan itu bisa dibedakan dia protagonis atau antagonis. Protagonis adalah tokoh utama
Ya, tokoh yang idaman yang memiliki peranan utama itu protagonis. Biasanya dia menjadi tokoh idola karena dia punya sikap yang baik. Sedangkan lawannya adalah antagonis. Nah, antagonis ini adalah lawan, bukan berarti antagonis selalu jahat. Bagaimana tergantung kepada peranan utamanya. Kalau peranan utamanya jahat, pasti lawannya baik. Atau kalau tokoh utamanya adalah baik, lawannya pasti jahat. Jadi, tapi kecenderungannya protagonis selalu baik, tokoh idola. Seperti itu yang dikenal. Meskipun arti dari tokoh protagonis itu bukan berarti tokoh baik, tapi yang memiliki peranan utama itu protagonis. Kemudian di sini ada sudut pandang. Sudut pandang ini artinya keterlibatan posisi pengarang dalam cerita ada dua. Apakah dia menciptakan diri sendiri, dia biasanya menggunakan kata aku bangun tidur, terbangun, tiba-tiba aku. Nah, kata aku yang disebutkan itu namanya sudut pandang orang pertama, akuan. Kemudian sudut pandang orang ketiga, diaan. Dia menciptakan orang lain gitu. Atau dia pengantar ini hanya sebagai pencerita ini hanya sebagai pengantar gitu. Pengarang ini hanya sebagai pengantar cerita. Ngomongin orang lain, diaan. Gitu. Dia biasanya menyebutkan nama tokoh. Nah, kalau dia menyebutkan nama tokoh itu namanya sudut pandang orang ketiga. Nah, alur. Nah, di alur inilah terbagi menjadi dalam struktur pembentukan cerita pendek dalam kurikulum ke-13 dari mulai abstrak, jadi perkenalan gambaran sebuah cerita. Dalam abstrak itu boleh ada, boleh enggak. Di alurnya di dalam kurikulum ke-13 itu ada abstrak, kemudian ada orientasi pengenalan tokoh, kemudian masuk kepada komplikasi. Ada komplikasi itu berarti rangkaian peristiwa, rangkaian konflik menjadi sebuah alur cerita. Kemudian ada resolusi penyelesaian masalah, dan yang terakhir ada koda atau amanat pesan moral. Jadi alur ini terbentuk dalam kurikulum ke-13 itu terdiri dari urutan struktur. Nanti kita akan mempelajari struktur teks cerita pendek tadi. Dari mulai abstrak tuh boleh ada, boleh enggak. Kemudian ada orientasi pengenalan tokoh, ada rangkaian cerita, rangkaian peristiwa atau komplikasi, dan ada resolusi penyelesaian cerita, dan terakhir koda, pesan moral atau yang disebut sebagai amanat. Oke. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur. Jadi kalau kamu menilai pengarangnya gitu, berarti kamu sedang ekstrinsik, ya. Apa sih yang dinilai? Karena pengarang itu punya pengaruh dalam pembentukan cerita. Ya, dari bahasanya, latar belakang pengarang, nilai-nilai dari pengarang itu akan mempengaruhi dari pembentukan karya sastra itu sendiri. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti di Google Classroom saya berikan tugas yang harus kamu kerjakan sebagaimana apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan kalian jawab. Google Formnya akan saya kirim lewat grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.